Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, seperti dalam penuturan sebelumnya bahwa pada saat Nabi besar Muhammad SAW sampai ke Madinah, dan yang dilakukan pertama adalah membangun masjid, di mana ada berbagai macam fungsi masjid pada saat itu yang memang Rasul itu memaksimalkan. Ya, yang kemarin udah ada beberapa yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah juga digunakan sebagai sarana pendidikan. Ya, jadi masjid itu ya memang tempat untuk belajar juga. Jadi tidak hanya sekedar untuk ibadah, untuk sholat, untuk berdoa, ya enggak. Artinya bisa difungsikan untuk hal yang lain. Dan pada kenyataannya sampai sekarang juga ya di Masjidil Haram di sana, ya, itu memang ada tempat-tempat di dalam lingkungan masjid itu yang digunakan untuk sarana belajar mengajar. Bahkan kalau sekarang sudah ada universitasnya juga. Dan kalau kita ingat bahwa kemarin kita juga sudah membahas kalau ya ulama besar kita, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga pernah belajar di Makassar di dalam mendalami ilmu agamanya, di mana beliau kemarin sudah kita singgung juga kalau kita ngambil dari websitenya Tebu Ireng Online ya. Itu kan beliau belajar di sana antara 6 sampai 7 tahunan, di mana apa yang beliau pelajari di sana itu berbagai macam ilmu agama. Sehingga kalau kita lihat ya guru-guru beliau yang ada di Mekah sana itu ya, itu diantaranya adalah ya, Syekh Su'aib, ya, Ibnu Abdurrahman, ya ini aja juga Syekh Mahfuzah, ya At-Turmusi, ya, juga Syekh Khotib Al-Minangkabawi, ada juga Syekh Sayyid Al-Yamani dan lain-lain ya. Dan tidak hanya dari kalangan para ulama besar ini, termasuk juga ulama-ulama besar lain yang dari kalangan Sayyid ya, seperti Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Asgab ya. Kemudian juga ada Sayyid Husain Al-Habsi dan juga Sayyid Abu Bakar Sato Adimyati. Nah ini adalah dan lain-lain ya, ini adalah guru-guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak hanya sekedar beliau tuh belajar tuh enggak, termasuk juga setelah dia memperdalam berbagai macam ilmu agama dan kemampuannya yang luar biasa, keahliannya yang luar biasa. Akhirnya beliau juga mengajar ya. Jadi tidak hanya belajar, juga mengajar di Mekah. Dipercaya untuk mengajar juga. Nah, ini kalau bukan orang yang ilmunya mumpuni kan tidak mungkin kan begitu. Ya. Maka
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pun ya banyak murid-muridnya di sana di Mekah ya, karena beliau mengajar juga. Ya termasuk juga beliau mengajar bersamaan dengan ulama Indonesia lainnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian juga Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, ini beliau-beliau ini yang memang kemampuannya luar biasa. Dan yang perlu kita ingat juga adalah bahwa ya memang di dalam kita belajar itu kan ya memang harus sungguh-sungguh ya. Artinya sungguh-sungguh itu memang tidak bisa sekedar main-main saja. Ya, menekuni satu ilmu itu kan perlu kerja keras. Ya. Kadang-kadang kita harus benar-benar menelaahnya itu dengan waktu yang ya, spesial gitu ya, yang dikhususkan itu. Ini pun sama ya. Beliau pada waktu belajar di Mekah, ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sering beliau itu seminggu ya menelaah kitab-kitabnya itu di Gua Hiro ya, ini mengikuti jejak Nabi ya, ya di Gua Hiro seminggu di sana ya. Kemudian hari Jumat ya, kalau hari Jumat beliau itu turun ke Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat terus. Jadi dia menelaah berbagai macam ilmu itu ya di sana. Dan alhamdulillah setelah kembali ke Indonesia, akhirnya beliau ini adalah menjadi ya sangat dikenal sekali dan ulama besar. Tidak hanya sebagai ulama ya, beliau ini kiai besar yang menurunkan banyak sekali kiai-kiai di tanah air. Ya, beliau juga adalah orang yang termasuk dalam sebagai pahlawan nasional. Ya, karena fatwa yang terkenal ya, fatwa jihadnya itu pada saat melawan penjajah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi kembali seperti yang sebelumnya, artinya bahwa masjid itu tidak hanya sekedar digunakan untuk ibadah-ibadah yang ritual saja tuh, termasuk juga hal yang lain. Makanya pada zaman Nabi juga selain sebagai sarana pendidikan, sarana dakwah, juga pada zaman Nabi ya masjid digunakan juga untuk menampung orang-orang yang sakit. Artinya sakit di sini karena ya untuk perawatan ya, artinya perawatan. Karena pada saat itu kan ya bermusuhan dengan kaum musyrikin ya, musyrikin Quraisy ya, maka kadang-kadang ya bukan kadang-kadang lagi memang terjadi pertempuran dan sebagainya. Kalau ada sahabat yang terluka itu ya dirawat di masjid. Ya berbagai macam mungkin. Ya seperti halnya kalau sekarang ya sebetulnya sama saja. Sekarang ini kalau terjadi bencana alam misalnya, itu kan ya kadang-kadang masjid ataupun gereja itu kan digunakan juga untuk sebagai tempat penampungan kan korban-korban bencana. Itu kan satu hal yang memang ya, tempat ibadah ini kan tidak hanya melulu digunakan untuk ritual agama yang artinya untuk beribadah langsung pada Tuhan, itu kan enggak. Ya artinya bisa difungsikan juga sebagai kebutuhan sosial yang lain gitu kan, untuk menolong orang dalam hal ini seperti itu tadi ya, menampung orang-orang yang sedang dalam keadaan bencana alam. Itu kan sering kita dengar seperti itu. Ya, memang ini bagus. Nah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di samping itu pula ya bahwa zaman Nabi itu masjid juga difungsikan sebagai tempat untuk apa? Untuk pertemuan. Untuk pertemuan. Makanya ya sebetulnya ini boleh kita ikuti ya. Makanya tempat ajang silaturahim lah. Berbagai macam hal-hal yang hubungannya dengan kemasyarakatan gitu kan, dengan sosial, dengan ya dan lain sebagainya ya. Kalau ini selalu digalakkan, maka ukhuwah Islamiyah itu akan menjadi lebih baik ya. Akan saling adanya bertukar pikiran, hal-hal yang terjadi di masyarakat saat ini kan begitu. Termasuk juga hal yang berhubungan dengan dengan kenegaraan, dengan berbangsa dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang orang itu kalau
mencari waktu yang khusus untuk bertemu kan juga susah. Tapi kalau di tempat ibadah kan ya ini akan lebih mudah. Ya, maka pada zaman Nabi itu ya jelas ya, artinya tempat musyawarah, tempat lain sebagainya menentukan apa yang harus dilakukan itu ya memang pusatnya memang di masjid. Nah, cuman sekarang kalau di Indonesia ini kan ya sudah sangat jarang ya. Artinya orang sudah begitu selesai sholat berjamaah ya udah langsung ya buru-buru meninggalkan tempat. Gitu kan ya memang kita tidak bisa menyalahkan karena ya banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Apalagi orang-orang yang sedang menunaikan kewajiban seperti untuk bekerja dan sebagainya, maka ya itu memang itu tidak ada masalah gitu ya, dan itu memang harus. Tapi bagi hal-hal orang-orang yang memang sedang tidak punya kewajiban yang lain, ya artinya sebetulnya boleh digunakan untuk ajang yaitu tadi silaturahim. Ya. Silaturahim ini kan fungsinya apa namanya, pengertiannya kan sangat luas sekali di situ. Artinya digunakan untuk berdiskusi hal-hal yang positif, yang dapat manfaat untuk dirinya maupun untuk masyarakat lainnya. Ini sebetulnya di situ. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Di samping itu juga masjid pada zaman Nabi itu juga digunakan untuk apa? Ya untuk yang hubungannya dengan ya kemiliteran kalau sekarang ini. Ya, jadi pergerakan, perjuangan itu kan ya memang pusatnya dari masjid. Ya, mengatur strategi dan sebagainya. Ya ini pun pada zaman kita di Indonesia pada zaman dahulu itu ya juga sama. Ya, makanya banyak mana orang-orang yang tergerak hatinya untuk melawan penjajah itu kan memang dari kalangan-kalangan orang-orang yang memang lebih dekat ke masjid itu, sehingga mereka saling bantu, saling apa namanya itu untuk mempunyai satu tekad yang sama ya, karena adanya satu perjuangan, maka disinilah bisa di apa namanya difungsikan atau digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan ya enggak ya. Kalau zaman sekarang ya paling tidak bahwa masjid itu digunakan untuk sarana apapun yang hubungannya dengan kemaslahatan umat. Ya baik itu untuk dirinya maupun umat-umat yang lain. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.